Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat hikmah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini bersama saya Rahmah Hayunindia dan sudah ada Ustadz Das'at Latif. Nah Ustadz, kalau lihat tayangan tadi, mungkin maksud hati ingin mengubah status uang panas, itu kan uang dapat suap ya Ustadz ya. Ingin diubah misalnya nih dengan cara beramal, ngasih hadiah, siapa tahu berubah jadi berkah. Ya. Bisa nggak seperti itu Ustaz? Jadi dalam Islam misal ya, saya nih korupsi, nyata-nyata sumber haram, korupsi, rumah prostitusi, jual minuman keras, kemudian keuntungan dari itu lalu saya gunakan untuk kebaikan. Misalnya bantu panti asuhan, bangun masjid, itu tidak bisa. Allah suci dan hanya mau menerima yang suci pula. Harta yang bisa dibersihkan melalui zakat dan sedekah itu harta yang penghasilannya samar-samar. Dalam bahasa agama subhat. Kita ragu, ini haram enggak ini penghasilan saya? Ya. Nah, untuk membersihkan harta-harta yang subhat itu dengan zakat dan sedekah. Adapun harta yang nyata-nyata sumbernya haram, ya lalu mau dijadikan memutihkan dengan sedekah, tidak Allah ya mungkin takmir masjid bisa saja menerimanya karena dia tidak tahu kan. Mungkin anak yatim menerimanya saja karena tidak tahu, tapi pahalanya di sisi Allah tidak ada. Sebab itu uang haram. Adapun kita yang menerima karena ketidaktahuan, ya kita tidak dapat dosa. Ya, misalnya tapi kalau kita mencurigai, ini kerjaannya rumah bordir, saya tahu kerjanya situ dan saya yakin bahwa pasti hasil dari situ, lalu saya pura-pura tidak tahu, itu tidak, saya tetap bersekutu dengan kebatilan namanya. Tidak boleh saya terima kalau jelas-jelas itu uang haram. Saya tahu ini Pak Camat tidak kaya dan saya tahu bahwa ini duit hasil korupsi, lalu saya mengambilnya dan membantunya memutihkan, itu disebut bersekutu dengan kejahatan. As-sariqu fisarusari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Jadi kesimpulannya uang haram, uang kotor, uang gelap, uang hitam tidak bisa mencucinya dengan bersedekah. Jangan sampai uang haram mencucinya pergi umroh. Tidak, Allah suci dan hanya menerima yang suci pula. Yang bisa dibersihkan hanya ada harta-harta yang samar-samar. Aneh yang samar-samar. Saya ini kerja sebagai pejabat publik. Lalu ada kawan saya datang, saya bantu, memperingkas perjalanan birokrasinya. Dia senang betul. Akhirnya setelah saya bantu, dia datang memberikan ucapan terima kasih. Nah, kalau menurut undang-undang di KPK itu masuk bagian daripada gratifikasi. Kenapa? Karena dia ada kaitan dengan jabatan saya. Memangnya dia mau kasih saya duit kalau saya tidak bantu? Dia bantu itu kaitan dengan jabatan saya. Nah, kalau dalam syariat, ini karena dia sedekah, dia memberi setelah saya bantu dan tidak mempengaruhi keputusan saya, tidak mempengaruhi dalam arti barang salah saya benarkan. Nah, dia datang memberikan, saya terima, itulah yang disebut subhat. Nah, untuk membersihkan hadiah yang subhat ini, maka saya bersihkan dengan berzakat sedekah. Seperti itu. Kalau misalnya nih saat ya kita hanya menduga-duga saja, misalnya kita yang kebagian dapat hadiahnya, tapi kita hanya menduga-duga saja, tapi kita tahu ini kayaknya hasil uang dari hasil nggak bener nih, tapi kan kita nggak mau suzon ya Ustaz ya. Ya itu tadi, kalau sudah yakin dan tahu ini barang haram, jangan diambil. Tapi kalau menduga-duga, itu yang disebut subhat. Subhat ini kata Nabi, kalau kau mau selamat tinggalkan. Jadi subhat itu kata Nabi, kalau mau selamat tinggalkan. Nah, tinggalkan itu ya sudah, kita tahu ini sudahlah subhat ini saya tinggalkan. Ustaz, kalau dalam Islam itu suap menyuap itu hukumannya apa? Haram. Sudah jelas. Pada zaman Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, dan ini bisa dilihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Adalah Nabi diperlihatkan manusia yang tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, tapi kepalanya anjing.
Kepalanya anjing. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang disogok dan menyogok. Yang menyogok juga? Menyogok juga. Menyogok dan disogok, menerima dan memberi, sama-sama. Kata Nabi, sama-sama masuk neraka. Sogok. Inilah yang merusak sistem kita. Sekarang saya ceramah, tema sentral yang selalu saya sampaikan, jangan terima uang sogokan politik. Pilkada, money politik, uang pilkada, uang sogokan, ya. Begitu mau pilkada langsung wani piro, ya kan? Siap menerima serangan fajar. Ini yang merusak. Sogo inilah merusak. Ada anggota dewan ditanya, kenapa Bapak tidak pernah lagi melihat konstituennya, tidak pernah lagi pergi melihat masyarakat yang memilih Anda? Apa dia jawab? Untuk apa saya pergi lihat? Saya kan sudah bayar dia 500.000 satu orang. Untuk apa? Nah, makanya karena sogok menyogok ini sangat merusak, sampai bisa merusak sistem dan masa depan bangsa kita, maka agama melarangnya. Haram dan menerima dan menyogoknya. Maka masyarakat jangan terima uang sogok. Pemimpin, calon pemimpin, jangan sogok rakyat. Dan jangan pilih pemimpin yang jangan menyogok. Pilih pemimpin, ya. Itu dia. Ya. Nah,